Perlu saya garis bawahi bahwa surat kepada Tuhan ini sebenarnya satu instrumen writing therapy yang sangat-sangat powerful. Anda akan langsung merasakan dampaknya ketika Anda menuliskan kalimat demi kalimat di dalam surat tersebut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Bonres Consulting. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari writing therapy, yaitu teknik menulis surat kepada Tuhan. Sebenarnya apa alasan kita membuat surat yang ditujukan kepada Tuhan ini? Ketika semua upaya writing therapy atau teknik-teknik yang sebelumnya kita pelajari belum menampakkan hasil atau belum memberikan satu kelegaan yang total buat kita, nah, Anda bisa melirik pada teknik ini. Sesungguhnya teknik menulis surat kepada Tuhan ini adalah doa, tetapi dalam format tertulis. Jadi ada beberapa orang, termasuk saya sendiri, lebih bisa menghayati doa kalau itu saya lakukan dalam bentuk menulis surat. Ada kondisi-kondisi di mana orang tidak cukup berhasil mendaraskan doa secara verbal. Menulis surat kepada Tuhan ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang mengalami kesulitan semacam itu. Jadi teknik ini adalah berdoa tetapi secara tertulis. Saya ingat dengan sahabat saya Pak Alesius H. Gondosari. Beliau praktisi energi 5 elemen yang banyak melakukan riset. Beliau termasuk yang berpendapat bahwa makna atau kualitas atau bobot dari doa yang tertulis itu sebenarnya juga tidak kalah dengan doa yang kita ucapkan langsung. Menuliskan doa ini salah satu bentuk komunikasi kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin pertama, Anda bisa memilih cara ini untuk berdoa sepenuh hati kepada Tuhan ketika segala macam cara, segala macam usaha yang sudah kita lakukan itu terasa mentok. Pada saat Anda benar-benar sudah tidak menemukan solusi, tidak menemukan tempat untuk berbagi, tidak menemukan tempat untuk mengadu, tidak menemukan tempat untuk mencurahkan segala macam isi hati Anda. Yang kedua, ketika Anda merasa dunia ini sudah tidak mampu lagi memberikan solusi untuk Anda. Saya yakin ada beberapa di antara kita, bahkan saya juga termasuk yang seperti ini, yaitu selalu terus berusaha mengandalkan diri sendiri ya ketika hendak mengatasi segala macam persoalan. Nah, pada titik tertentu ketika Anda merasa segala macam usaha Anda pribadi sudah tidak membuahkan hasil, nah saatnya Anda berbicara kepada Tuhan dengan menulis surat kepada Tuhan. Ketiga, menulis surat kepada Tuhan ini juga bisa Anda praktekkan ketika Anda ada di tepi jurang keputusasaan. Mungkin masalah yang Anda hadapi sangat-sangat berat, sehingga Anda sudah tidak menemukan cara yang tepat untuk bisa lepas dari masalah itu. Nah, inilah saatnya Anda berbicara kepada Tuhan langsung dan tertulis. Yang keempat, Anda harus cari waktu yang tepat, yang tenang, yang sunyi lebih bagus. Waktu di mana Anda bisa menyendiri dan fokus hanya pada berbicara kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa tulisan. Beberapa orang lebih nyaman menuliskan surat kepada Tuhan di atas jam 12 malam, pagi dini hari, menjelang sholat subuh, mungkin saat teduh kalau di Kristiani, macam-macam. Bahkan setelah Anda melakukan meditasi juga sangat tepat waktunya. Yang kelima, gunakan musik pengiring yang sifatnya akan merilekskan Anda. Cari musik-musik yang tepat untuk membangun suasana hati Anda, tetapi juga diingat jangan sampai memutar musik-musik yang justru membuat emosi Anda meluap-luap ya. Cari musik-musik yang pelan atau musik-musik relaksasi, musik-musik afirmasi ya. Sahabat saya Pak Alesius juga menyatakan bahwa musik-musik tertentu itu sangat bagus memang untuk mengondisikan kita supaya bisa terkoneksi dengan frekuensi ilahiyah lah ya, seperti itu ya. Yang keenam,
Setelah Anda ada dalam kondisi yang sangat kondusif untuk menuliskan surat tersebut, nah silahkan Anda menuliskan semua kegundahan Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selengkap-lengkapnya, semua beban Anda tuliskan. Semua yang mengganjal, ya, semua yang mengganggu, semua yang membebani, semua yang membuat hidup Anda tidak nyaman, semua hal yang membuat Anda nyaris putus asa, Anda tumpahkan saat itu juga. Tuliskan kalimat demi kalimat dengan sepenuh hati, dengan sejujur-jujurnya. Ya. Langkah ketujuh, silakan Anda menuliskan harapan-harapan Anda kepada Tuhan. Ya. Anda meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Anda. Anda ingin terbebaskan dari segala macam belenggu yang saat ini menerpa hidup Anda. Tuliskan semuanya, ya. Jangan sungkan-sungkan lagi untuk meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Ketuklah pintunya, maka akan dibukakan. Carilah, maka akan ditemukan. Sudah tidak ada yang perlu lagi Anda tutupi, ya, termasuk semua harapan-harapan Anda untuk bisa menjadi lebih baik lagi, menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih damai. Yang kedelapan, Anda juga perlu menuliskan komitmen pribadi Anda untuk hidup lebih baik. Jadi seperti ada imbangan ya di sini ketika Anda mengungkapkan harapan kepada Tuhan, menuliskan doa-doa Anda untuk terbebaskan dari semua hal yang membelenggu Anda. Yang sangat penting di sini adalah Anda harus berani membuat komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, mau berdialog dengan Tuhan melalui surat atau melalui doa-doa berikutnya. Ya, intinya adalah Anda harus berjanji kepada diri sendiri di depan Tuhan melalui surat yang tertulis ini untuk bisa menjadi diri yang baru, diri yang lebih baik lagi. Saya mendapatkan nasihat ini dari orang-orang bijak yang saya baca quote-nya atau tulisannya, bahwa ini salah satu bentuk komitmen yang bisa kita ajukan kepada Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai lupakan poin yang ini. Yang kesembilan, saatnya Anda berpasrah diri, menyerahkan semua prosesnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, benar-benar total berpasrah kepada proses yang akan berlangsung di depan, karena Anda sudah melakukan tugas Anda untuk menuliskan semuanya, kemudian menyampaikan harapan, menyampaikan komitmen. Jadi berpasrah diri adalah langkah finalnya dalam konteks menulis surat kepada Tuhan ini. Perlu saya garis bawahi bahwa surat kepada Tuhan ini sebenarnya satu instrumen writing terapi yang sangat-sangat powerful. Anda akan langsung merasakan dampaknya ketika Anda menuliskan kalimat demi kalimat di dalam surat tersebut. Ya, bahkan beberapa orang bisa langsung merasakan seperti aura jamahan Tuhan kepada diri kita ketika kita bisa berserah diri sepenuhnya di hadapan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke teman-teman, itu tadi teknik menulis surat kepada Tuhan yang bisa Anda jadikan sebagai salah satu pilihan pamungkas ketika Anda ada di dalam titik-titik terendah hidup Anda. Ya, semuanya sudah tidak bersahabat pada diri Anda. Itulah saatnya Anda berbicara kepada Tuhan, menuliskan pesan-pesan pribadi Anda, dan berbicara langsung dan kemudian berserah diri. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa ketika Anda merasakan mendapatkan manfaat dari teknik ini, silahkan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya dapat update terbaru dari video-video